Al-jannatu hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahsan mata'anallah bituli hayatih. Saya doain agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Banyak para habaib yang hadir. Ada Habib Daniel, Habib Muhammad Al-Attas, dan saya bawa putra saya dari bini pertama ya. Ini mumpung lagi dibawa, dibagi-bagiin makanan, saya ngomong nggak terlalu serius ya. Karena pada konsentrasinya bukan ke saya, ke piring. Guru-guru yang hadir, kiai-kiai semuanya, kita doain panjang umur, sehat afiat. Saya sebetulnya belum tua, nggak pengen pakai bangku. Biar kata tua juga nggak mau dibilang tua. Ini kawan saya nih Ustadz Somad, ya paling beda sekitar 5-7 tahun saya sama dia. Hadirin para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tahu siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita lihat bagaimana wafatnya seorang manusia yang besar yang dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-insanul kamil. Nabi Muhammad itu nabi yang sempurna, manusia yang sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Makanya nggak ada manusia besar dari mulai adanya ini dunia. Kata Habib Ali pengarang Maulid Simtud Durar, saya kalau udah ngomongin Rasulullah semangat. Kenapa? Sebaik-baiknya orang yang diomongin, ngomongin Nabi. Betul? Masa ngomongin anggota dewan yang kemarin dijarah? Ini kita lagi maulid nih. Jangan ada yang main HP. Saya lagi ngomongin Rasulullah. Nggak ngomongin politik, nggak ngomongin yang lain. Saya nggak paham. Yang saya hanya pahamin ini maulid mimbarnya Rasulullah. Saya mau tanya, ini kampung apa? Kampung Kemang. Saya pernah kemari nggak? Bawa Walid. Pantes ini masjid tempat barokah. Saudara, kalau kita lagi ngomongin Rasulullah, yang fokus. Ini waktunya maulid, kapan lagi kita mau dengar Nabi kita Muhammad? Kapan? Kalau maulid kita nggak bisa konsentrasi, nggak mau denger, diceritain nabinya, dibacain kisah maulid, masih gajak gijik,
main handphone, dan lain-lain sebagainya, seolah-olah itu hal yang gak penting. Padahal itu ukuran, tolak ukur seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita diundang maulid, selagi kita bisa datang aja. Betul? Datang, kata guru saya, kata Sayyidil Walid, guru kita, hakikatnya yang ngundang bukan panitia. Betul? Nabi kita Muhammad. Jadi sebaik-baik orang yang diomongin adalah ngomongin junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sebaik-baik bayangan membayangkan wajah Nabi Muhammad. Sebaik-baik kecintaan mencintai Nabi Muhammad. Sebaik-baik kerinduan merindukan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kunci sorga ada di tangan Rasulullah. Sorga nggak bakal dibuka duluan Pak, sebelum Nabi buka. Sorga nggak bakalan dimasukin oleh siapapun, para nabi-nabi 124.000 nabi. Hurrimat alal anbiya'i kullihim. Allah haramin. Ini kalau kita mau tahu pangkat Nabi Muhammad, Sayyidul awwalina wal akhirin. Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Sampai kita umatnya, umat akhir zaman, itu sorga nggak boleh dimasukin nama umat-umat nabi-nabi yang lain sebelum kita umat Nabi Muhammad masuk. Shallu ala Nabi. Ya Allah, Pak, sini kelihatannya banyak orang Betawi ya. Ibu-ibu datang nggak? Oh, ini khusus laki. Saya Habib Betawi, nenek saya Betawi Bukit Duri, Hajah Barkah binti Haji Ahmad Fushani. Betawi Tulen, anaknya nggak banyak, cuman 21. Saya yakin nih, sekampung nih nggak ada anak yang sebanyak itu. Ada nggak? Ada Beb, 2 biang. Wah, 2 biang mah. 2 biang juga saya masih meragukan. Ini kenapa jadi ngomongin biang? Anak banyak bagus gak? Asal manfaat. Asal anak banyak bagus, bini banyak pada diem aja nih. Saya males ceramah nih kalau pada kurang greget. Ini kelihatannya depan saya ini nggak ada yang takut bini nih, ya cuman istiqomah doang. Ya, istri 3 dikontrakin rumah. Saudara Sahibul Maulid Al-Imam Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan la tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Engkau tidak akan pernah mendapati di dunia ini, dari dunia mulai ada sampai bubar, sampai dunia bubar, makhluk manusia yang sama seperti Nabi kita Muhammad.
Makanya kalau ada orang bangga, man kana ya'syagu kamala fala kamal ahsan min kamalihi sayyidina Muhammad. Ada orang yang mendambakan kesempurnaan, ketahuilah tidak ada kesempurnaan bagi manusia kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad. Rambutnya hitam bergelombang, wajahnya kebulet-buletan, putih kemerah-merahan. Shallu ala Nabi. Hidungnya mancung, matanya lentik. Shallu ala Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam malihal wajah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah wajahnya. Makanya saya masih kecil-kecil tuh asal dibawa ke daerah, ya kalau ngaji di tempat masjid saya tuh, engkong saya Sayyidul Jid Habib Abdurrahman, wajah salawat wassalatu alan wassalamu ala asyafi. Ini vokal hadra mana? Ayo, pada hafal nggak? Hafal nggak? Orang Pondok Gede hafal nggak? Anak sekarang nggak ngerti lah model-model begitu. Tahunya ini ada anak hadro nggak? Ada? Mana? Anak hadronya mana? Oh, masya Allah. Tuh ya. An-Nabi dzakal malik. Terus qauluhu qaulun fasih wal Qur'an syai'un fasih alladzi unzil alaihi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. Ya Allah, tuh Nabi diperempumakan itu seperti malih, ya. An-Nabi dzakal malih, gauluhu gaulun sahih. Nabi itu laksana apa? Ya, dakal malih. Seperti apa? Ya laksana garam. Ini kita makan nggak pakai garam, kira-kira enak nggak? Sayur asam nggak pakai garam, sayur sop nggak pakai garam, tempe tahu nggak pakai garam, sayur bening nggak pakai garam. Udah sayur bening nggak pakai garam, lah coba tuh, ya. Sedap. Makanya Imam Muhammad bin Zaid al-Buziri mengatakan kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dari fi imami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh, disifatin Nabi kita Muhammad seperti apa? Bunga yang indah, lagi wangi. Makanya Nabi dibilang apa? Malihal wajah. Kalau saya ngartiin
bukan indah lagi, sedap dilihat. Tahu kan sedap? Kayak ngomong, ya elah. Kita kalau cari bini yang sedap dilihatnya, Pak, jomblo, ya, jomblo gua kasih tahu loh, ya. Ah, kalau bini lu udah sedap tuh, lihat anak gua tuh cakep-cakep. Lah, bapaknya bule dulu. Sekarang aja, gua ngajar lu, ngetawain gue. Masya Allah. Orang ganteng belum tentu sedap, betul? Perempuan cantik belum tentu sedap. Tapi bini kita buat ente, artinya buat kita, betul gak? Shallu ala nabi. Saya ngomong gini aja dah ya. Ngomong-ngomong, ini kalau kita lagi maulid begini nih, tiba-tiba ada berangkasnya Sahroni. Diaur-aurin samping masjid. Ini saya mau tanya nih sama orang semasjid nih yang ada di sini. Ini kira-kira masih mau dengerin ceramah saya apa bareng-bareng ikut ke sono? Jawab yang kompak. Ini duit lagi diaur-aurin tuh di samping masjid Al Arifiyah. Biar nggak banyak, ada dolar, ada euro, ada mata uang asing semua. Samping masjid nih, umpamanya sekarang nih, aur-auran tuh. Kira-kira kita ke sono apa dengerin ceramah saya? Mustahil. Emang yang diaur-aurin duit siapa? Duit rakyat apa duit dia? Lu kacau lu. Duit rakyat aja. Ya Allah. Kita jangan ikut-ikutan ya. Yang bukan hak kita jangan diambil, betul? Haram. Jangan. Kita tukang ngaji. Kita dididik sama guru-guru kita, orang tua kita. Innal halala bayyinun wa innal harama wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuna katsirun minan nas. Tuh Nabi kasih tahu. Yang halal udah jelas. Yang haram juga jelas. Jomblo boncengin perawan orang nggak jelas. Tuh ya. Hadirin para jamaah sekalian, ya, Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad. Saya punya kakek ada karangannya tuh Bunga Melati. Jika dilihat pertama kali terasa seram, haibah sekali. Tapi jika terus diikuti terasa cinta di dalam hati. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa darajih أثبت يا جيرة العالمين يا أوحيل الجود والكرم. Itulah Nabi kita Muhammad. Ada orang dilihatnya Nabi kita Muhammad kalau dipandang pertama kali seram. Kenapa? Ya, karena kewibawaannya Nabi Muhammad. Ghalaba jamaluh ala jalalih. Ketampanannya Nabi Muhammad
Kewibawaan Nabi Muhammad lebih mendominasi daripada ketampanannya Hadratul Rasul. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam ghalaba jalaluh ala jamalih. Ketampanannya lebih mendominasi daripada kewibawaannya. Makanya ada orang kalau kelewat ganteng nyelap. Tahu nggak nyelap? Orang sini bilang apa? Nyelap. Itu segitu aja Nabi Yusuf baru dikasih separuh daripada ketampanannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfam ya Rabbi bil فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. Wa kulluhum, semua para nabi-nabi mengambil daripada seciduk segayung daripada lautannya keistimewaan Nabi Muhammad. Ma ba'athallahu nabiyan illa hasanal wajah wa hasanas saut wa inna nabiyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanuhul wajah ahsanuhu wajhan wa ahsanuhum sautan. Allah enggak mengutus para nabi-nabinya melainkan punya wajah yang tampan-tampan. Enggak ada nabi wajahnya jelek. Nabi doyan dongkal. Itu mah kita, betul nggak? Dongkal enak ya. Udah jarang ya. Saya hobi itu. Dan suaranya bagus. Sungguh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling indah wajahnya dan paling merdu suaranya. Shallu ala Nabi. Kayaknya saya demennya ngomongin Rasulullah aja dah. Capek ngomongin ya. Hadirin para jamaah sekalian, Nabi itu disifati tadi oleh pengarang Burdah, wal badri fi syarafin, kemuliaannya Nabi kita Muhammad tinggi laksana bulan Badar, bulan purnama. Cakep nggak? Cakep. Wal bahri fi karamin, kedermawanannya, kemurahannya Nabi laksana lautan. Idza anfaqa nafaqatan lam yahsyal faqr. Nabi itu kalau berinfak, kalau ngasih, Nabi kalau memberi nggak takut miskin. Nggak takut miskin. Ini Jumatan lewat nih di Masjid Al-Harifiyah nih, kotak amal nih. Kotak lewat. Biasanya lewat itu udah mulai khotib naik ya. Betul? Betul? Berarti sama di kampung saya. Naik, lewat. Dompet kita keluarin ada warna merah, warna biru, warna abu-abu butak. Yang mana yang keluar? Woi, yang mana yang keluar? Yang merah. Merah keluar gak? Emang kelihatan potongannya loh. Yang biru keluar gak? Nggak kompak loh. Yang keluar abu-abu, ya Allah. Makanya nggak maju dah kita. Nabi itu kalau sedekah, kalau bahasanya saya punya paman,
Ustadz Alwi, Zadul Muslim, my uncle, the best uncle, my teacher, you know that? Saya belajar bahasa Inggris dengan beliau. Ya, atas perintah Sayyidil Walid. Ya Ahmad, ta'allam min ammak Alwi Ingliziyah. Wah. Huwa mutafannin fi Ingliziyah. Paham gak lo? Ya, Ustadz Alwi, panjang umur sehat afiah. Ya. Tadi sampai mana tadi tuh? Nah, kalau kata Ustadz Alwi, kalau sedekah jangan dipirit-pirit. Hei, hei, kalau sedekah jangan, ini paham nggak pirit? Masa nggak paham? Ntar masuk surganya dipirit-pirit, mau? Nggak mau, ya. Nabi kita Muhammad, beliau banyak orang-orang yang keras memusuhi beliau. Di antaranya Sofwan bin Umayyah. Beliau masuk Islam setelah Fathul Makkah. Apa sebab dia masuk Islam? Dia udah kabur ke pesisir, mau nyebrang, mau keluar negeri, takut. Kata kawannya, nggak usah takut. Nabi Muhammad itu nggak membalas keburukan dengan keburukan. Ayo aku temenin. Akhirnya Rasulullah kirim, kasih Sofwan bin Umayyah. Apa yang dikirim? 2 bukit isinya binatang ternak. Ini bukan kandang ya, bukan 2 kandang. 2 bukit isinya binatang ternak. Ini kita bayangin nih, 2 bukit isinya binatang, bukan 2 kandang. Tuh lihat tuh. Nabi kalau udah ngasih nggak kira-kira. Kalau kita, sama nggak kita sama Nabi? Wah, langit tambah bumi. Makanya apa? Kalau ada orang yang dermawan, dia mengambil daripada seciduk kedermawanannya Nabi Muhammad. Ada orang tampan, dia ngambil sedikit dari ketampannya Nabi Muhammad. Dia murah, dia ngambil kemurahannya. Dia alim, dia hanya mengambil sedikit daripada keilmuannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Gak ada yang bisa ngalahin. Belum terlahirkan manusia yang seperti Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad gak punya saudara. Gak punya, gak dibagi-bagi itu. Ya, gak ada, tunggal. Karena huwa fardon fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Itu Nabi kita Muhammad. Beliau tunggal dalam segalanya. Tunggal dalam kebesarannya, keagungannya. Beliau tunggal kebesarannya. Beliau mimpin di medan perang jadi orang besar. Di tengah masyarakatnya orang besar. Di rumahnya orang besar. Karena ada orang besar di kantornya. Betul nggak? Oh, dari begitu masuk parkiran, semua security angkat tangan. Siap bos, angkat tangan. Masuk pintu dibukain, angkat tangan. Komandan, bos, pak, siap. Giliran masuk ke rumahnya, meong. Bininya mulai jam berapa bang? Gini hari baru pulang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mau piring kotor banyak mau bang. Ini hari baru pulang, gue capek. Ada orang besar begitu sampai rumah jadi kecil, betul nggak?
Hadirin para jamaah sekalian, karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau jadi orang besar, tiru Nabi kita Muhammad. Mau jadi manusia yang sukses dunia akhirat, tiru Nabi kita Muhammad. Mau tiru apanya? Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi makan di rumah sahabat di depan lataran. Gak lama ada emak-emak lewat, dihampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, bagi dong. Ini perempuan namanya apa nih? Celutak apa songong? Hei, songong apa celutak? Berani juga nih mama. Kira-kira akhlaknya bagus gak? Ada orang lagi makan didatengin, Nabi didatengin perempuan, Nabi lagi makan minta. Nabi kasih gak? Jangankan makanan, itu aja Sofwan bin Umayyah masih kafir dikasih sama Nabi. Harta yang begitu banyak, apalagi makanan. Nabi kasih yang ada di piringnya, nih untukmu. Ya Rasulullah, aku gak mau makanan yang di piringmu, aku maunya yang di mulutmu. Dikasih gak? Ini numpang tanya, kalau kita lagi makan sama bini kita di mall nih, woi, habis gajian, habis dapat duit, saya ajak bini kita makan. Katakanlah makan pizza, doyan gak pizza? Berak-berak loh. Lagi makan enak-enak, datang wanita cantik, nyamperin kita, terus bilang gini, bang, bagi dong pizzanya. Kasih jangan? Lu kok takut-takut banget sih lo? Gua tanya lu pada diem. Kasih jangan? Yang kompak, ini kan nggak ada bini kita nih. Kasih jangan? Gua nggak percaya. Takut bini. Oh lihat tuh. Minta makanan pizza yang udah kita makan. Ini sih nyari masalah sama bini kita, betul nggak? Kita mau kasih serba salah. Kira-kira kalau kita kasih, diapain kita sama bini kita? Wabillahi taufik. Bisa nggak jadi makan gitu tuh. Tuh lihat tuh. Tapi Nabi kita Muhammad kasih. Shallu ala Nabi. Nabi kasih. Ini jangan ada yang punya keyakinan ini jorok ya. Kita diajarin sama guru-guru kita. Imam Baijuri mengatakan apa? Inna fadalatihi sallallahu alaihi wasallam tahiratun alal mu'tamad. Sesungguhnya semua yang keluar dari jasad Nabi Muhammad, kotoran-kotorannya suci atas pendapat ulama yang terkuat. Emangnya kotoran kita, kotorannya Nabi dimakan sama bumi. Nah kita buang hajat gede di tengah-tengah kebun, kira-kira ditelan nggak sama tanah? La ilaha illallah, sepiteng meledak ya. Baru kentut aja udah bubar semasjid. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi ada, itulah Nabi kita Muhammad. Begitu udah makan makanan yang terdapat air liurnya yang mulia Nabi kita Muhammad,
dimakan sama itu mama, besoknya tuh kampung geger, viral. Kenapa? Ini emak-emak jadi pemalu, akhlaknya bagus. Kalau kemarin kan songong, celutak, berani. Perempuan kelewat berani, nggak bagus. Yang bagus, berani itu buat laki. Laki penakut, cewek loh. Itu sifat yang bagus buat perempuan. Masya Allah. Ini kalau kita ngomongin Rasulullah nggak kelar-kelar. Pernah nggak sih kita ngebayangin? Ini kita bikin maulid nih. Ini satu malam nih maulid enggak. Di mana saya nggak tahu. Pasti ada. Apalagi nih malam Senin. Dari kehebatannya Nabi kita Muhammad, dari keberkahannya Nabi Muhammad, beliau sudah tiada. 1500 tahun yang lalu masih diperingati maulidnya. Kalau orang Jakarta maulid identik dengan kebuli, nggak tahu orang sini. Kebuli nggak? Apa nasi ulam? Nasi uduk buat nuju hari. Pokoknya apa aja kita sikat, betul? Baro. Makanya kalau disediain nih makanan, minuman, mauludan, acara-acara seperti ini jangan nggak makan. Jangan nggak. Beb, aneh bukan nggak makan lagi. Aneh bawa plastik 3 dari rumah. Lu sih kelewatan lu. Ngalap barokah, pala lu peyang. Coba. Pernah nggak kita berpikir ini maulid dari mulai 1 Rabiul Awal, malam 1 Rabiul Awal sampai 3 bulan nih nggak kelar nih, sampai ketemu Rajab nih baru nih, ya berhenti. Ya kadang masih ada juga tuh yang bikin rapel, teman bukan masjid biasanya, majelis taklim, ya biasanya maulid juga, Isra Mi'raj juga, tawakufan juga, nisfu Sa'ban juga, apalagi tarhib Ramadan juga, ada nggak? Wah ini ngirit banget nih orang nih, ngirit banget. Pernah nggak kita berpikir itu bikin nasi kebuli kan pakai beras, bandar berasnya orang kita apa orang dia? Apa orang kafir? Hei, ini kan pakai minum nih, minumnya aqua lah gitu. Hah? Punya orang Islam apa orang kafir? Yang diuntungin siapa? Jawab, yang diuntungin orang Islam apa orang kafir? Dapat untung nggak? Dapat untung nggak? Siapa yang dapat untung? Dengan maulid ini siapa yang dapat untung? Sampai orang-orang di luar Islam diuntungkan dengan adanya maulid Nabi kita Muhammad. Suka tidak suka, mau nggak mau, survei membuktikan, saudara. Ente mau beli beras bandarnya siapa sih ujung-ujungannya? Ente mau beli air, siapa yang produksi air? Emang kita pikir nih bikin air ini dengan produk sendiri modalnya kecil. Kita punya mata air 10 lagi. Emang cukup 1 miliar? Cukup? 2 miliar? Cukup nggak? 3 miliar? Jangan so tahu loh. Kemarin saya ngomong sama Kiai Alwi Abdul Rashid Syafi'i, pulau air kan punya pulau air. Itu ada mata air banyak. Sampai beliau bilang apa? Habib ini modalnya gede Habib. Kalau kita sengaja bikin aja nih, modalnya gede. Miliaran. Ya Allah. Makanya saya pengen umat Islam ini semuanya nih
semuanya nih umat Islam yang mudah-mudahan ya kita dalam semuanya ada perubahan. Saya mau tanya kira-kira mau kaya apa berkah? Ini pada diem aja. Ente masih hidup nggak? Mau kaya apa berkah? Nggak mau kaya? Kan saya tanya mau kaya apa berkah? Kan pilih dong, betul nggak? Saya nggak mau doain kaya. Ntar kalau nggak kaya lu nggak ngaji-ngaji lagi. Kaya jarang ke masjid, betul? Udah jadi pengusaha sukses dan lain-lain sebagainya lupa. Nggak semua orang kaya barokah, betul? Tapi orang yang barokah insya Allah bisa kaya. Sering saya katakan umat Islam nggak pantas miskin, nggak pantas. Saya bisa tahu nih mana yang pegang duit banyak, mana yang enggak. Kelihatan mukanya orang punya duit apa enggak. Bener, betul nggak? Nggak bisa dibohongin Ustaz. Ini kayak ngomong, duitnya banyak nggak? Di mobil saya tuh amplop banyak, amplop kosong. Nggak bisa dibohongin. Orang punya duit, kuat ekonominya, nggak bisa dibohongin. Fi wajhihi syahidun anil khabari. Wajah tuh udah menggambarkan itu, ya. Isi kantong. Makanya saya menginginkan, ayo kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, kita perbaikin, ikut. Jangan jauh dari Nabi. Ini adanya maulid, ya Allah, alhamdulillah masih sholawat kita. Kemarin kerusuhan, bagus masuk bulan maulid langsung adem, betul nggak? Coba kalau bukan bulan maulid, wah, nggak tahu deh kayak apa. Jadi saya mengharapkan dengan maulid ini, ayo jangan maulid ke maulid, maulid ke maulid, maulid ke maulid, kemana aja kita datengin. Besok Gang Bulu datang, lusa Bogor Rempang datang, lusa lagi Kemis, akhir Kemis di Kuitang datang. Tapi yang nggak sholat masih aja nggak sholat. Ada nggak yang begitu? Masih aja di rumah kita ada aja nggak sholat. Saudara, ini sholat hak Allah, betul. Jangan sampai kita nih maulid ke maulid, maulid ke maulid. Masih ada anggota rumah kita nih seisi atau di rumah kita yang nggak sholat. Saya punya abah bilang sial. Ini yang bikin sial. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi kita berkaca dulu. Ini kenapa nih? Kok aneh begini nih? Kok usahanya begini? Oh, hari mana berani ninggalin sholat? Oh, anak aneh berani ninggalin sholat? Saya udah remaja. Kalau walid saya bangunin subuh, saya nggak bangun. Beliau nggak bangunin lagi. Masuk ke kamar saya, beliau panggil Ahmad, sholah, sholah. Sholah, sholah. Nggak bangun. Saya punya abah langsung ngambil 2 botol air es. Diapain? Diapain? Diminum. Diguyur. Kira-kira semuanya saya tanya nih, bapak-bapak nih. Kalau anak kita nggak sholat, kira-kira siap gak guyur anak kita? Bohong loh. Siap nggak? Bini nggak sholat siap nggak? Siap apa? Siap ngelonin. Tuh. Mana? Ayo.
Buah dari maulid mana? Masjid. Subuhnya bisa dihitung sama jari. Majelis taklim sepi. Ayo, kalau saudara-saudara ingin kuat ekonominya, amalin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nabi bilang, man qara'a suratul waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah. Siapa orang yang membaca suratul waqi'ah setiap malam, dia nggak bakalan kena krisis ekonomi. Tahu nggak Masjid Kubah Emas? Di mana? Yang bangun siapa tahu nggak? Punya siapa tuh? Punya seorang perempuan. Namanya almarhumah Ibu Hajah Dian Al-Mahri. 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, saya ngawal Walid. Diundang ke rumahnya sama kiai-kiai. Beliau bilang begini kepada abah saya, Habib, tahadusan binikmah Habib. Amalan saya ini kalau tidak salah 6 bulan puasa terus menerus. 6 bulan istirahat. Atau puasa Daud kurang lebih saya lupa. Yang kedua, saya setiap hari habis asar baca waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha khafidatur. Idza rajjatil wa bussatil. Lah apal. Baca enggak? Orang. Buah Jadian Al-Mahri setiap habis asar 14 kali baca waqiahnya. Dalam hati saya terkagum-kagum, pantas. Hartanya Tuhan kasih rezeki yang melimpah. Dan masjid, setahu saya Masjid Kubah Emas bukan masjid satu-satunya yang dibangun. Dulu dia tinggal kalau salah di Cipulir, udah bangun masjid juga. Ini kira-kira kita mau bangun masjid nggak? Pengen nggak bangun masjid? Nah, rumah aja kita belum gablek. Ya pengen, Beb. Lihat nih. Suratul Waqiah, Suratul Ghina. Makanya saya pengen pulang dari sini, ayo kita berubah. Kita berubah. Ini bawa pulang ajaran Nabi kita Muhammad. Kan gitu, kita pengen kayak orang-orang punya kontrakan biar nggak banyak, 200 pintu. Satu pintunya 2 juta. Enak nggak? Adem nggak otak? Adem. Pengen kayak orang-orang punya mobil bererot. Ada Alphard, ada Mercy, ada mobil listrik. Ya. Ada ya, pengen punya jam tangan yang kemarin di. Oh enggak ya. Kali pengen juga jam tangan sampai 11 miliar. Pengen ya punya kucing yang dijarah tuh. Enggak, kita nggak mau yang begitu-begitu dah. Ya, kita pengen bisa Mekah Madinah, betul nggak? Haji Mekah Madinah. Iya, Masya Allah. Ayo kita amalin. Jangan tinggalin sholawat. 3, banyakin istighfar. Banyakin. Saya punya guru pesan nih. Ini yang paling penting di dunia, banyakin istighfar. Dosa kita banyak gak? Dosa sama orang tua banyak gak? Sama guru banyak gak? Sama saudara banyak gak? Sama bini? Ngapain? Kang bohong. Kan gitu. Dosa kita banyak. Banyakin istighfar. Yang kedua, banyakin sholawat. Ya, yang ketiga, banyakin sedekah. Gobul. Hadirin para jamaah sekalian, ayo
Dan saya doain semua yang hadir nggak mati dulu sebelum bisa pergi Mekah Madi Haji Baitillahil Haram. Amin. WNH plus. Amin dong lu. Wah, WNH plus enak, betul nggak? Ustadz Alwi, saya punya paman ngajarin, kalau kita mau umroh haji minta sama Allah yang nyaman. Dompet panjang tuh. Ya, kalau orang Madu bilang nyaman ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang sakno ya. Apaan ulah saya? Ya, yang enak, yang nyaman. Jangan kayak orang, ya Allah. Kita lihat banyak ya, sampai tidur geletak-geletakan, ya Allah, sengsara. Mana enak begitu? Ya. Jadi kembali, kalau saudara Allah Ta'ala anugerahkan, jadi ingat, kalau itu semua kita bisa capai dengan apa? Banyak sholawat. Gak punya duit, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, asal banyak sholawat. Tetangga saya, mohon maaf, tukang ojek, 2 kali pergi haji. Habib Umar bin Hud kasih wasiat, dia minta doain, Habib, anda pengen cepat pergi haji, tapi maafi fulus Habib. Habib Umar bilang apa? Kau baca 4.000 sholawat setiap hari, kau akan cepat pergi haji. Diamalin, ini namanya sungguh-sungguh, ya, keinginannya dipraktekin bener-bener. Setiap hari baca 4.000 sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini kan kita kagak maunya doang, pengen kayak orang-orang punya kontrakan, punya rumah gedong, tapi sholawat ora, waqiah ora, apalagi istighfar ora, sedekah ora, qiyamul lail ora. Nah ini yang kita bawa ya. Mudah-mudahan pulang dari maulid ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita, umur guru-guru kita, umur orang tua kita, umur semua orang-orang yang kita cintai. Diluaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksaan sesudahnya. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Allah sampaikan kita pergi haji Baitillahil Haram, ziarah ke makam Nabiuna Muhammad Abdullah Sallallahu Wasallam, mati husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, 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 ya Allah biha. Setelah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam sorga di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi siril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup, saya ngundang, saya numpang undang, saya diundang di sini datang, walid saya diundang di sini datang nggak? Datang. Orang Arab bilang jangan kayak Ka'bah tuzar wala tazur. Ka'bah itu maunya ditengokin, maunya diziarahin, betul? Jangan lagunya kayak begitu. Itu lagu lu perak namanya. Ya orang Betawi bilang bukan bulan perak. Ya. Ya, jangan. Ya, ini saya ngundang maulid. Besok Jumat akhir Rabiul, sholat subuh gabungan sejabotabek. Habis kelar sholat subuh kita maulid. Kita mau maulid. Di mana? Di Jalan Tebet Utara 2B, Majelis Al-Afaf. Insya Allah akan datang tamu-tamu dari Hadramut, dari mana-mana. Kita kumpul bersama. Kelar kita makan kebuli. Saya udah siapin ya 30 priuk. Satu priuknya buat makan 500 orang. Habib nggak punya fulus, gampang. Pegat taksi sampai sono bayar masing-masing.
Ya, mudah-mudahan semuanya ada rezekinya, bisa sampai. Yang penting sehat dohir batin, sehat kantongnya juga, amin. Itu saya udah kasih resep. Ketemu lagi saya dengan antum, insya Allah udah beda penampilannya, amin. Gagah. Kenapa? Banyak duit. Banyak duit. Ini kalau sekarang saya diamplopin sekian, besok sama DKM saya diundang lagi, lain lagi 10 juta, amin. Mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.